pagi adik-adik semua. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik? Baik, oke, bagus sekali ya. Nah, sebelum kita memulai bimbingan klasikal pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dan mengaturkan pengajaran. Oke, ketua kelas silakan pimpin terlebih dahulu. Oke, silakan. Om Swastiastu. Oke, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu siapa nama ibu? Oke, nah sebelumnya perkenalkan, nama kakak di Komunisi Anggareni bisa dipanggil Kak Desi. Nah, dari program studi bimbingan konseling semester 6. Nah, di sini kakak akan memberikan kalian layanan bimbingan klasikal. Nah, sebelum itu, apakah dari kalian ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Oke, bagus sekali ya semua hadir. Oke. Nah, sebelum kakak memulai, kakak akan bertanya apakah kalian sudah sarapan? Sudah? Apakah kalian sudah semangat? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini? Sudah? Oke, bagus sekali ya. Nah, ada yang tahu nggak kakak mau bawain materi apa pada pagi hari ini? Oke, benar sekali ya. Nah, di sini kakak akan memberikan layanan yaitu mengenai kematangan karir. Oke. Sebelum itu, apakah di sini ada yang tahu apa itu kematangan karir? Oke, kakak langsung saja ya jelaskan apa itu kematangan karir. Nah, kematangan karir adalah kemampuan seseorang dalam menguasai tugas-tugas perkembangan karir sesuai dengan tahapannya. Nah, serta menunjukkan perilaku yang diperlukan untuk merencanakan karir, mencari informasi, menyadari kebutuhan dalam mengambil keputusan karir, dan memiliki pemahaman tentang dunia kerja. Nah, selain itu ada juga ahli mengatakan kematangan karir adalah tingkat kesiapan seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya. Nah, hal ini terlihat dari sikap dan kemampuan yang sesuai dengan usia mereka, pendidikan, pengalaman, serta respon terhadap lingkungan kerja. Karir berkembang melalui pilihan-pilihan yang disebut dengan yang dibuat sepanjang hidupnya. Nah, selain itu, kematangan karir memiliki ciri-ciri. Nah, adapun ciri-ciri yang akan kakak bahas pada hari ini yaitu ada yang pertama memiliki pemahaman diri yang baik. Nah, menyadari kelebihan, kekurangan, minat, nilai-nilai hidup serta kepribadian sendiri yang berkaitan dengan pilihan karir. Yang kedua ada mampu merencanakan karir secara realistis. Nah, dapat menyusun rencana karir jangka pendek, jangka panjang yang logis dan sesuai dengan kemampuan. Dan yang ketiga ada mampu mengambil keputusan karir secara mandiri. Nah, tidak mudah terpengaruh dan oleh tekanan dari luar atau misalnya orang tua, teman sebaya ataupun dari lingkungan. Nah, serta berani mengambil keputusan berdasarkan informasi yang valid dan pertimbangan yang matang. Nah, sebelum itu kakak akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Di sini apakah dari kalian sudah memiliki sudah memiliki kematangan karir yang jelas apa belum? Nah, sebelum itu dari kalian apakah ada yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau langsung bekerja? Oke, bagus sekali ya. Nah, yang sudah memiliki perencanaan akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi itu berarti kalian sudah benar-benar memikirkan bagaimana nanti setelah kalian tamat dari SMA ini kalian akan melanjutkan ke perguruan tinggi yang mana, atau kalian akan mengambil pekerjaan sesuai dengan minat kalian tanpa adanya paksaan dari orang lain. Oke? Nah, selanjutnya adapun faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu ada dua. Nah,
faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan karir itu, yang pertama ada faktor internal, yaitu dari dalam diri kalian sendiri. Nah, yang pertama misalnya itu ada minat dan bakat. Nah, minat kalian itu di mana sebenarnya? Kalau misalnya kalian minat jadi guru, ya kalian melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, kalau minat kalian berada di pariwisata, kalian juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi seperti yang sudah ada sebelumnya, atau kalian bisa melanjutkan ke dunia kerja. Itu harus sudah kalian pikirkan dari sekarang, sehingga nanti kalian berada di kelas 12, kalian sudah siap dan sudah matang dengan keputusan karir kalian. Lalu yang kedua ada dari faktor kepribadian. Nah, individu yang percaya diri, mandiri, dan terbuka terhadap pengalaman baru, serta akan lebih cepat menunjukkan pengalaman karirnya atau kematangan karirnya. Nah, yang kedua ada sifat ragu-ragu atau takut gagal, atau terlalu bergantung pada orang lain bisa menghambat kematangan kalian. Nah, misalnya dari orang tua kalian menyuruh kalian untuk lanjut ke perguruan tinggi, tapi kalian sendiri yang tidak ingin untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Misalnya kalian ingin cepat-cepat bekerja, itu juga akan menghambat kematangan karir kalian. Nah, itu jadi kalian harus memiliki kematangan karir kalian yang dari dalam diri kalian, bukan dari paksaan orang tua ataupun dari paksaan orang lain. Nah, kalian jika masih bingung mengenai karir kalian nanti bagaimana, kalian bisa konsultasikan kepada guru BK kalian. Kalian bisa konsultasi pada guru BK kalian, nanti guru BK akan membimbing dan mengarahkan kalian ke jalan yang benar. Oke, agar nanti kalian tidak salah sasaran dalam pengambilan keputusan karir. Jadi kalian bisa matang dalam pengambilan karir. Nah, setelah kalian lulus SMK nanti kalian akan kemana, itu sudah tersusun dan terarah mulai dari sekarang ya. Bisa dipahami? Oke. Nah, selain itu faktor keluarga juga bisa membuat kalian terhambat dalam mengambil keputusan karir itu. Nah, misalnya yang sudah tadi kakak katakan, jika kalian masih ragu dengan keputusan karir kalian, kalian bisa datang ke ruang BK, kalian bisa tanyakan kalian minatnya di mana, nanti guru BK kalian akan mengarahkan, membimbing kalian. Kalian mau kemana nantinya, seperti itu. Bisa dipahami? Oke, bisa lanjut? Oke, kakak lanjut ya. Nah, dari tadi kakak sudah jelaskan mengenai apa sih itu kematangan karir. Nah, dari definisi tadi, kakak mempunyai 3 indikator dari kematangan karir. Nah, yang pertama itu ada merencanakan karir. Nah, merencanakan karir berarti menilai sejauh mana seseorang merancang masa depannya, ditandai dengan keyakinan diri, kemampuan belajar, dan pengalaman. Nah, kesadaran untuk membuat pilihan dengan pendidikan dan pekerjaan, serta kesiapan dalam menghadapi pilihan karir tersebut. Yang kedua ada mencari informasi. Nah, mencari informasi adalah upaya kalian untuk mendapatkan pengetahuan tentang dunia kerja, termasuk menentukan bidang pekerjaan yang kalian minati, serta memanfaatkan sumber informasi potensial seperti misalnya orang tua, guru, dan konselor seperti yang sudah kakak sampaikan tadi. Misalnya kalian masih bingung, kalian bisa mencari informasi di ruang BK, kalian bisa konsultasi kepada guru BK kalian. Lalu yang ketiga ada mengambil keputusan karir. Nah, mengambil keputusan karir ini mencangkup pemahaman individu terhadap hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih jalur pendidikan. Nah, pekerjaan, kemudian menetapkan pilihan yang sesuai dengan minat dan kemampuan kalian. Nah, yang dimaksud dengan mengambil keputusan karir ini, kalian bisa mengambil keputusan karir yang sesuai dengan minat kalian, kemampuan kalian, bukan berdasarkan dari paksaan orang tua atau ikut-ikut dengan teman sebaya. Itu juga bisa menyebabkan
kalian mengalami salah mengambil langkah karir kalian. Jangan kalian ikut-ikut dengan teman, atau misalnya kalian disuruh orang tua. Kalau kalian memang tidak suka dan tidak minat kepada pilihan dari orang tua, silakan kalian komunikasikan dengan orang tua kalian. Kalian bisa konsultasikan kepada guru BK bahwa minat kalian itu ada di sini sebenarnya, kemampuan kalian juga ada di sini, supaya nanti kalian tidak salah dalam mengambil keputusan kalian. Oke, apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut. Nah, dari ketiga indikator tadi, kakak memiliki video mengenai fakta positif dan negatif tentang kematangan karir, yang bisa nantinya kalian ikuti yang positifnya. Bisa disimak videonya dengan baik-baik. Kakak akan putar sekarang videonya. Apakah kalian mau menonton videonya? Oke, baik. Di sini kakak akan putar videonya sekarang. Oke. Nah, itu tadi video mengenai fakta positif dan negatif tentang kematangan karir. Nah, yang positifnya bisa kalian ambil dan bisa kalian ikuti, sedangkan yang negatifnya bisa kalian lihat agar kalian tidak salah dalam mengambil keputusan karir kalian nantinya. Oke. Nah, lanjut. Di sini kakak mempunyai contoh orang yang memiliki kematangan karir yang rendah dan kematangan karir yang tinggi. Nah, yang pertama itu ada Profesor Dr. Ketut Darsana MPD Cons. Nah, beliau merupakan sosok akademisi dan konselor profesional yang mencerminkan tingkat kematangan karir yang tinggi. Nah, beliau adalah dosen di jurusan bimbingan konseling Uniksa. Beliau adalah dosen kakak sekarang di Uniksa. Nah, beliau ini memiliki kematangan karir yang tinggi. Beliau juga sudah memiliki gelar guru besar, dan serta beliau sudah berhasil menginspirasi banyak orang melalui karyanya, melalui pengabdiannya dan komitmennya dalam pengembangan sumber daya manusia. Lalu yang kedua ada namanya Profesor Dr. Ketut Suwardi MPD Cons. Nah, beliau merupakan seorang dosen juga di jurusan bimbingan konseling Uniksa. Nah, beliau ini memiliki kematangan karir yang sangat tinggi. Nah, beliau adalah seseorang yang menjalani pendidikan dari mulai tingkat yang rendah hingga tingkat tinggi. Nah, beliau juga sudah memiliki gelar sebagai profesor. Nah, beliau ini sangat memotivasi kakak dan teman-teman kakak di jurusan bimbingan konseling, sehingga kami kakak-kakak di sini bisa berada di depan kalian, memberikan kalian layanan bimbingan klasikal yang sudah diajarkan oleh beliau. Nah, selanjutnya itu saja materi yang sudah kakak sampaikan tadi. Nah, sekarang kita akan masuk pada sesi diskusi. Nah, sebelum itu apakah ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan kalian, sebutkan nama. Oke, baik. Nah, itu tadi sesi diskusi kita pada pagi hari ini. Oke, jika ada yang ingin bertanya lagi, mungkin di lain waktu kakak akan hadir di kelas ini lagi, memberikan kalian layanan bimbingan klasikal yang bisa memotivasi kalian lagi. Nah, mungkin itu saja yang ingin kakak sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum itu, kakak ingin bertanya, apakah kakak bisa mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini? Bisa? Oke, baik. Jika bisa, kakak tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Nah, kakak memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja dalam proses layanan bimbingan klasikal ini. Jika terdapat kesalahan kata, kakak meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kakak ucapkan terima kasih dan santi om. Nah, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri sesi layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini, mari kita akhiri dengan doa, karena tadi kita sudah awali dengan doa. Kita tutup juga dengan doa. Oke, berdoa dipersilakan. Baik, selesai. Nah,
Mungkin sekian yang dapat kakak sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kerjasama dan antusias dari kalian yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Mungkin sampai di situ saja. Kita bertemu di lain waktu lagi. Oke, sampai jumpa.